Susu sapi dan hewan ternak. Fi butuni hawa wa ina lakum fil an'ami laibrah, nuskiikum mimma afiha manaafi'u kasiratunu wa minha ta'kulun. Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu, yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di samping air serta kebun-kebun yang tumbuh dengannya, sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami juga memberi minum kamu dari air susu yang penuh nutrisi yang ada dalam perutnya, dan padanya, yakni pada binatang-binatang ternak itu, juga terdapat banyak manfaat untukmu, seperti daging, kulit, bulu, dan tenaganya. Semua itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Dan sebagian darinya dapat kamu makan sebagai makanan yang lezat dan bergizi. Dan sebagian darinya dapat kamu tunggangi dengan cara naik di atas pungguknya. Dan manfaat yang sama juga dapat kamu peroleh dengan naik di atas kapal-kapal. Dengan moda transportasi itu, kamu diangkut atas izin Allah menuju tempat-tempat yang dituju. Sesungguhnya pada penciptaan binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran yang sangat penting bagi manusia di samping manfaatnya yang besar sebagai nikmat pemberian Allah. Binatang ternak bisa menjadi sumber pembelajaran dan bahan riset, misalnya bagaimana sapi yang makanan utamanya, setelah dikunyah dan masuk dalam perutnya, saripatinya kemudian bercampur dengan darah bisa menghasilkan susu yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Dari perutnya kemudian, Allah berkuasa untuk memisahkan air susu dari percampuran dua benda yang kotor itu, yaitu darah dan kotoran sapi yang ada di perutnya, sebagaimana tersebut dalam firman Allah. Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. An-Nahl ayat 66. Kemudian Allah menggambarkan dalam ayat lain kebahagiaan yang dirasakan pemilik sapi ketika melepaskan sapi-sapinya ke padang rumput di pagi hari. Kebahagiaan yang sama juga dirasakannya ketika ternak-ternak itu kembali ke kandangnya pada sore hari. Firman Allah. Dan kamu memperoleh keindahan padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. An-Nahl, ayat 6. Jika diperinci, terdapat banyak manfaat yang diperoleh manusia dari binatang ternak itu. 1. Air susu yang sangat lezat untuk diminum dan mengandung berbagai unsur yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat, juga dapat dijadikan mentega, keju, dan lain-lain. 2. Bulu atau rambutnya dapat dijadikan bahan pakaian dan selimut yang sangat berguna terutama di musim dingin. 3. Dagingnya dapat dimakan segera atau diawetkan dalam kaleng. 4. Dijadikan kendaraan, terutama untuk pergi ke tempat yang jauh yang sulit dicapai dengan kendaraan lain seperti tersebut dalam ayat 21. Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. An-Nahl, ayat 7. Sumber, kemenak.go.id. Ayat-ayat dalam surah An-Nahl ini menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia melalui hewan ternak. Tidak hanya sebagai sumber makanan dan minuman, tetapi juga sebagai alat transportasi, sumber pakaian, dan bahkan sebagai tanda keindahan dan kebahagiaan bagi pemiliknya. Beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari ayat-ayat ini. Kebesaran Allah dalam penciptaan. Allah menciptakan sistem yang sempurna di dalam tubuh hewan ternak, di mana susu yang murni keluar dari percampuran antara darah dan kotoran, suatu proses yang secara ilmiah sangat kompleks. Manfaat hewan ternak. Manusia dapat memanfaatkan hewan ternak untuk berbagai kebutuhan seperti susu, daging, kulit, tenaga, dan transportasi. Refleksi atas nikmat Allah. Allah mengingatkan manusia untuk tidak hanya menikmati nikmat ini tetapi juga merenungkannya agar semakin bersyukur dan memahami kebijaksanaannya dalam penciptaan. Keseimbangan ekosistem hewan ternak juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam, baik melalui siklus makanan maupun dalam aktivitas pertanian dan transportasi tradisional. Semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah dalam bentuk ritual, tetapi juga mengajak manusia untuk berpikir dan memahami hikmah dalam penciptaan alam.